Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, santri putra dan putri, wabil khusus Kepala Madrasah Sanawiyah Ustadz Komarudin SPDI dan guru-guru semuanya, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 22 Oktober 2018 kita memperingati Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala apapun yang kita cita-citakan dimudahkan, dan cita-cita kalian semua, anak-anakku sekalian, santri putra dan putri, betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, putra bangsa Indonesia yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk agama kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, dan untuk kehidupan umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Zaman yang disebut dengan era yang kita lihat, era milenial ini, begitu banyak tantangan hidup, terutama kalian semua, wahai para pemuda dan pemudi, para kaum santri, khususnya anak-anakku sekalian di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat bahkan mungkin kita tidak bisa menjalankan tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yaitu untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan manusia-manusia yang berguna. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau boleh habis singkat dengan singkatan 6F dan 1P. Dan ini harus diketahui oleh para santri semua. Yang pertama, kita ini dihancurkan dari aspek F yang pertama, yaitu food. Food itu artinya apa? Makanan. Jadi umat ini dan tak terkecuali kita, bahkan mungkin kalian semua, kita dihancurkan oleh orang-orang yang memang tidak suka kepada kita, oleh orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan umat ini, yang tidak menginginkan kemajuan kita sebagai santri ini melalui food, melalui makanan. Coba kita lihat makanan-makanan yang hampir setiap hari kita konsumsi. Banyak zat-zat yang merusak masa depan kita. Bahkan bukan hanya makanan dan minuman pun seperti itu, yang mengandung formalin yang begitu banyak, yang mengandung zat-zat kimia yang membuat kita sakit,
yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita lemah, yang akhirnya kita terganggu, segala aktivitas kita dan belajar kita terganggu. Maka anak-anakku sekalian, ya, kalian ini perhatikan aspek food, aspek makanan yang kalian setiap hari konsumsi dan juga minuman. Tolong jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang sepertinya kelihatannya sedap, kelihatannya enak, tapi sebetulnya itu adalah membuat berbagai macam penyakit timbul pada diri kita. Kenapa? Karena makanan tersebut sudah dicampur dengan hal-hal yang semestinya sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang aturan misalnya minuman yang kita lihat satu hari misalnya sebetulnya itu minuman sudah basi, tapi karena dibuat dicampurkan dengan alat pengawet, dicampurkan dengan berbagai macam zat kimia, akhirnya minuman itu bisa bertahan 6 bulan. Memang ketika diminum kelihatannya rasanya sedap, tapi untuk kesehatan fisik, untuk kesehatan tubuh kita, itu bisa mendatangkan berbagai macam penyakit yang akhirnya kalian sakit-sakitan, yang akhirnya kita tidak bisa belajar, dan akhirnya masa depan kita terganggu. Bahkan berbagai macam penyakit ada pada diri kita karena kita salah dalam mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut yang sebetulnya tidak layak untuk kita makan dan tidak layak untuk kita minum. Ini satu. Kemudian kedua, kita diserang dengan F yang kedua, yaitu fashion, model pakaian. Coba kita lihat fashion yang kadang-kadang kelihatannya menutup aurat, tapi sebetulnya mengumbar aurat, khususnya bagi kaum hawa, bagi wanita. Coba lihat ya, pakaian-pakaian yang sempit, yang menggambarkan postur tubuhnya, yang membuat orang yang melihatnya pusing 7 keliling, jadi pikiran. Betul? Betul? Maka tolong anak-anakku sekalian, dan juga yang putra seperti itu, ya, celana yang model-model yang sebetulnya tidak layak dipakai oleh seorang santri, ya, baju yang tidak layak dipakai oleh seorang santri, yang gambarnya macam-macam, yang gambarnya tidak menggambarkan sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang santri, ya. Dan inilah cara kita dihancurkan melalui fashion, melalui pakaian. Tolong anak-anakku sekalian, perhatikan masalah pakaian. Jangan hanya ikut tren. Kalau hanya sekedar ikut tren pakaian kita, kadang-kadang tren itu bisa jadi tren yang tidak sesuai dengan aturan agama kita. Maka salah satu cara kita dihancurkan kaum santri ini, kita diserang dari aspek fashion atau pakaian. Keuangan diantaranya dibikin dalam kehidupan kita umat Islam, khususnya juga tak terkecuali kaum santri, dibikin kita tidak berdaya dari aspek ekonomi dan aspek keuangan ini. Dibikin kita bergantung kepada sistem, misalnya sistem ribawi, sistem yang haram, sistem keuangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong jangan kita terperangkap dengan sistem-sistem yang membuat kita akhirnya tidak berkutik. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran, ya, tawaran-tawaran yang seakan-akan menolong kita, yang seakan-akan membantu kita, yang seakan-akan mengeluarkan persoalan dalam hidup kita. Itu kelihatan seketika saja, tapi dalam jangka yang panjang kita diikat dan kita dibikin terpasung, dan kita dibikin tidak bisa bergerak, dan kita dibikin bergantung kepada mereka jalan kita. Dengan sistem keuangan yang bisa membuat kita susah, dengan sistem keuangan yang membuat kita tidak diridhoi dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi kita dibikin hancur dengan film.
Ya, tontonan-tontonan, apalagi sekarang ini ada yang dengan adanya yang disebut dengan Android, adanya tayangan-tayangan di HP atau di Android yang ada di tangan kita. Ya Allah, dengan film-film yang menghancurkan akidah dan keimanan kita. Bukan berarti kita tidak boleh memegang apa yang disebut dengan atau memiliki apa yang disebut dengan alat-alat telekomunikasi tersebut. Tapi kadang-kadang kita tidak siap atau kadang-kadang kita belum siap. Makanya itu Rasulullah SAW menyatakan, apa kata Rasulullah? Al-malus sholih fi yadir rajulis sholih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kan membatasi kebebasan kalian. Dikhawatirkan kalian tidak siap, kalian belum siap menghadapi apa yang disebut dengan serangan-serangan berupa film-film yang negatif, berupa film-film yang membuat akidah dan iman kita ini hancur, yang akhirnya belajar kita terganggu, akhirnya segala program kita di pesantren dan di tempat kita belajar kita tidak bisa laksanakan karena otak kita sudah dirusak dengan film-film yang tidak sehat, dengan film-film yang mengumbar aurat, dengan film-film yang menghancurkan akhlak dan menghancurkan kepribadian kita sebagai kaum santri. Paham? Paham? Kemudian kita dihancurkan lagi dengan konsep F yang kelima, yaitu fantastis. Kehidupan yang bersifat fantastis, fantastis. Coba kita lihat. Yang model-model apa? Model-model misalnya kehidupan glamor. Kalau kita pergi misalnya ke pusat-pusat perbelanjaan, kita pergi ke mal-mal, kita ditawarkan dengan hadiah-hadiah yang sepertinya menggiurkan. Padahal kadang-kadang macam iming-iming yang sepertinya menggiurkan, yang fantastis dalam kehidupan kita. Tolong kalian kaum santri, di hari santri ini, mari sama-sama kita bekali hidup kita, kita bekali diri kita, kita bekali kehidupan kita dengan yang disebut dengan keimanan yang kokoh, yang kuat, sehingga apapun yang berusaha untuk menghancurkan kita, kita bisa atasi. Maka ada satu pepatah. Apa pepatah? Yang sebagaimana kita sering dengar dari guru-guru kita misalnya. Wahai anak-anakku, jadilah kalian seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Tahu ikan hidup? Ikan hidup bagaimanapun asinnya hidup, maka asinnya air lautan tersebut tidak bisa membuat yang namanya ikan tadi jadi asin. Tapi jangan seperti ikan mati. Yang namanya ikan mati, dikasih gula ikannya jadi manis, dikasih garam ikannya jadi asin, dikasih cuka ikannya jadi asam. Kenapa? Karena ikan tersebut mati. Jadi artinya apa? Bagaimana jika kaum remajanya sudah masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang negatif, ke dalam kehidupan-kehidupan yang negatif, sudah menjadi korban apa yang disebut dengan tadi food, fashion, finansial, film, kehidupan yang fantastis, maka kita kekeluargaan di antara kita dihancurkan, kekeluargaan di antara kita dihabiskan. Dengan apa? Dengan untuk kepentingan, dengan cara-cara yang maaf bisa menghancurkan persaudaraan di antara kita. Kadang-kadang demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan organisasi, demi kepentingan partai, demi kepentingan kekuasaan, kita diadu dombakan, kita dibikin saling menfitnah, dan kita dibikin saling menjelekkan dan saling menjatuhkan. Maka tolong di hari santri ini, mari sama-sama ukhuwah di antara kita, kekeluargaan di antara kita, kita bina. Jangan sampai kita gampang dihadu domba, jangan gampang kita dihasut. Dan terakhir
anak-anakku sekalian, kita dihancurkan melalui politik. Kita dihancurkan melalui power. Maka tolong, Islam mengajarkan semua aspek kehidupan umat Islam dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, apapun yang diucapkan oleh seorang mukmin, apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin, kemana kakinya dilangkahkan, ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, dimanapun dia, baik dia sebagai pedagang di dalam berdagang, baik dia sebagai pekerja dalam bekerja, baik dia dan segala aspek kehidupan umat ini semestinya dan idealnya seperti yang diinginkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Saya tidak menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali semua yang dilakukan 24 jam itu urusan ibadah, tidak ada hubungan dengan agama. Urusan politik seakan-akan tidak ada urusannya dengan urusan iman, dengan urusan agama, dan tidak bernilai ibadah. Dibikin kita bagaimana yang namanya ibadah hanya sekedar sholat saja, yang namanya ibadah hanya sekedar berpuasa saja, yang namanya ibadah hanya sekedar berumroh dan berhaji saja. Padahal Islam mengajarkan apapun yang kita lakukan ada aturannya dalam agama kita, dan apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan apapun yang kita lakukan semestinya bernilai ibadah di Allah. Apalagi sekarang, maaf, kehidupan tren anak-anak muda yang sangat mengkhawatirkan yang disebut dengan LGBT, kehidupan LGBT, kaum lesbian, kaum gay, kaum apa namanya, bisex, kemudian transgender. Ya Allah, anak-anakku sekalian, sekarang ini kelihatannya, maaf, laki-laki bahkan sekarang sudah ada yang nikah dengan laki-laki. Na'udzubillah min dengan konsep liberalisme. Apa itu liberalisme? Ajaran yang menyatakan dengan alasan hak asasi manusia, manusia bebas melakukan apapun. Ya Allah, oh rasa cinta dan kasih sayang itu hak asasi saya. Saya mau berbagi sebagai laki-laki dengan laki-laki juga, itu hak saya, apa urusanmu? Saya sebagai wanita mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, itu hak asasi saya. Saya ingin berbagi rasa cinta dan kasih sayang itu sesama jenis saya dengan sewanita saja juga, itu urusan saya. Tidak boleh ada yang ngatur-ngatur, tidak boleh ada yang melarang-larang. Jangankan agama, negara pun tidak boleh ada yang ngatur-ngatur, dan tidak boleh ada yang melarang-larang. Dan sekarang di dunia tidak kurang sudah lebih 15 negara melegalkan pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dan di kita sekarang diusahakan perbuatan seperti ini. Maka tolong anak-anakku sekalian, kalian sebagai santri harus cerdas. Ya, ingat 6F 1P tadi. Sekali lagi, 6F 1P. F yang pertama, kita dihancurkan melalui food, melalui makanan dan minuman. Hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Jangan yang kalian konsumsi makanan dan minuman yang justru menghancurkan kita, yang membuat kita sakit, yang membuat kita sehat, akhirnya waktu belajar kita terganggu. Yang kedua, kita dihancurkan melalui fashion, melalui model-model pakaian yang mengumbar aurat, melalui model-model pakaian yang di situ gambar-gambar yang tidak mendidik. Tolong anak-anak santri, ya, Abi nggak mau lihat lagi kalau ada anak santri walaupun di liburan, bukan hanya di pesantren, memakai pakaian-pakaian yang bergambar-gambar yang tidak mendidik, yang bergambar-gambar yang menggambarkan gambar setan atau iblis. Tolong jangan sampai melakukan hal ini. Kita dihancurkan melalui finansial, melalui keuangan. Maka tolong, ya,
Jangan tergoda dengan iming-iming apa yang disebut dengan konsep ribawi, yang seakan-akan menolong kita, padahal menjerat kita dan menjebak kita untuk tergantung kepada mereka, dan akhirnya kita tidak bisa berkutik. Kemudian kita dihancurkan melalui film, ya, melalui tontonan-tontonan yang merusak akhlak kita, yang melalui tontonan-tontonan anak sudah tidak hormat lagi kepada orang tuanya, yang melalui tontonan-tontonan murid sudah tidak hormat lagi kepada gurunya, yang melalui tontonan-tontonan yang menghancurkan akhlak dan moral anak bangsa ini. Kemudian kita dihancurkan melalui kehidupan yang serba fantastis. Ya. Tolong jangan terjebak dengan kehidupan yang model begini. Dan family, kekeluargaan di antara kita, ukhuwah di antara kita pun dirusak. Ditanamkan apa yang disebut dengan fanatik-fanatik buta yang tidak karuan. Fanatik-fanatik buta yang keluar dari ajaran agama dan dari ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demi apa? Demi supaya egonya terpenuhi. Demi apa? Demi sesuatu yang bernilai duniawi. Yang terakhir, kita dihancurkan melalui politik dan power. Kaum santri harus hati-hati dalam hal ini. Sekali lagi, semua kehidupan dalam Islam ini 24 jam idealnya dan seharusnya berlandaskan akidah, berlandaskan iman. Tidak boleh keluar dari akidah dan iman kita, terutama kita sebagai santri yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kehidupan kita tidak boleh keluar dari apa yang disebut dengan aturan syariat, aturan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, aturan yang mengatur kehidupan kita 24 jam dalam segala aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini, kita ini semestinya menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, berakhlak mulia. Paham dong? Maka jadikan Ari Santri ini sebagai momentum untuk kita bangkit, untuk kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah kehidupan kita diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan akidah dan iman sebagai pegangan hidup kita, syariat sebagai cara kehidupan kita, dan pakaian kehidupan kita adalah akhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang baru Abi bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang menjadikan iman sebagai landasan kehidupan kita 24 jam, syariat menjadi tata cara kehidupan kita 24 jam, karena tujuan kita ingin menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, sebagaimana Rasul menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan dan kemuliaan akhlak tersebut. Nah, mudah-mudahan kalian semua, apapun nanti kalian setelah tamat dari pesantren ini, menjadi apapun karir kalian, menjadi pengusaha-pengusaha yang berakhlak karimah, menjadi guru-guru yang berakhlak karimah, menjadi dosen-dosen yang berakhlak karimah, menjadi politisi-politisi yang berakhlak karimah, menjadi pengusaha-pengusaha yang berakhlak karimah. Apapun dan dimanapun kalian, jadikan iman sebagai landasan hidup, syariat sebagai tata cara kehidupan, dan akhlak mulia